Selamat malam. Pemilu kerap disebut sebagai pesta demokrasi. Tapi kali ini pestanya bercampur duka. Lebih dari 400 orang petugas KPPS meninggal dunia dan lebih dari 3.000 orang terbaring sakit usai menjalankan tugas. Malam hari ini saya ingin ajak Anda mendengar cerita tentang apa yang terjadi. Mengapa pelaksanaan pemilu serentak untuk pertama kali ini menelan begitu banyak korban? Mencari tahu apa yang terjadi bukan dengan rasa benci karena kontestasi politik. Ada yang lebih penting dari politik, tentang manusia dan kemanusiaan. Inilah Rosi, pemilu menelan nyawa. Saya kira memang ini harusnya diperhatikan. Tidak mungkin kita itu bekerja 24 jam. Kita itu mesti shifting di sini. Rasa nggak enak badan. Udah izin pulang sampai rumah istirahat, tapi ya jam berapa itu tak bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit 3 hari meninggal. Pemilu 2019 menjadi tonggak sejarah baru dalam demokrasi Indonesia. Pemilu yang disebut sebagai pemilu paling rumit di seluruh dunia ini ternyata bisa dibilang berhasil. Masyarakat Indonesia bisa memilih dengan aman dan damai, angka keikutsertaan pemilih juga tinggi. Tapi di balik kesuksesan itu ada tragedi. Usai pemilu, para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dilaporkan meninggal. Saat saya membacakan berita ini, sudah tercatat 456 petugas KPPS meninggal dan 3.658 terbaring sakit. Apa yang terjadi? Saya kemarin sudah menyampaikan, jadi ucapan berduka cita yang mendalam atas meninggalnya petugas-petugas KPPS, juga beberapa yang di luar KPPS. Saya kira beliau-beliau ini adalah pejuang-pejuang demokrasi yang meninggal dalam tugasnya. Sekali lagi atas nama negara dan masyarakat, saya mengucapkan duka yang sangat mendalam. Betul, memang ada duka di balik pelaksanaan pemilu 17 April lalu. Banyak keluarga yang tiba-tiba harus kehilangan orang-orang tercinta hanya berselang beberapa hari setelah mereka bertugas sebagai petugas KPPS. Inilah pengumuman pertama KPU soal anggota KPPS yang meninggal dan sakit. Jadi 90 orang meninggal dunia, kemudian 374 orang sakit, dan tersebar di 19 provinsi. Masih ada lagi dengan tambahan korban. Sampai dengan pukul 18.00 tanggal 26 April 2019 dilaporkan dari kabupaten, kota, dan provinsi penyelenggara pemilu yang meninggal dunia sudah mencapai
230 orang. Kemudian yang sakit dilaporkan sudah mencapai 1.761 orang. Dan terus masih ada lagi korban meninggal. 377 yang meninggal dunia, kemudian 2.912 yang sakit. Lebih dari 500 orang meninggal dan lebih dari 3.000 orang terbaring sakit bukanlah hal sepele. Kelelahan disebut sebagai penyebab. Lelah fisik dan pikiran dengan durasi dan beban kerja melampaui batas ketika harus mengawal suara rakyat di pemilu kemarin. Wakil Presiden Yusuf Kala menekankan hal ini beberapa hari setelah hari pemilu. Begitu pula dijelaskan oleh KPU. Itulah yang kita memang khawatirkan sejak awal, bahwa ini pemilu yang terumit, ternyata ada korbannya baik di kalangan KPPS juga di kepolisian ada korban seperti itu. Maka tentu harus evaluasi yang keras, dan salah satu hasil evaluasi ya harus dipisahkan antara Kepres dengan Perpres dengan Pileg itu supaya bebannya jangan terlalu berat. Dan sama itu termasuk juga usulan mungkin saja bahwa calon-calon itu yang tertutup. Ya pilih partai saja, tak usah seperti itu sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung. Teman-teman, saya pikir perlu menginformasikan kepada publik bagaimana proses rekap di kecamatan. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa cepat diselesaikan. Membutuhkan energi yang panjang, konsentrasi yang panjang, kekuatan fisik, mental. Jadi kita harus jaga bersama-sama, ya. Mereka menghadapi tekanan bukan hanya secara fisik, tapi mental itu juga harus dikuatkan oleh kita, ya, supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, saya berdoa mudah-mudahan teman-teman di kecamatan, di kabupaten kota, kemudian di provinsi, bahkan nanti sampai dengan tingkat nasional, semua tetap diberi kekuatan, kesehatan untuk menjalankan tugas ini tuntas sampai selesai demi bangsa dan negara. Pemilu 2019 memang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Indonesia memilih presiden bersamaan dengan pemilihan wakil rakyat yang duduk di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota, serta DPD. Di bilik suara, pemilih dihadapkan pada 5 lembar surat suara. Keruwetan tak hanya milik pemilih di bilik suara, tapi juga dihadapi oleh para petugas KPPS. Mereka bahkan harus bekerja jauh hari sebelum hari pemilu, mulai dari memastikan setiap logistik tersedia, mempersiapkan DPT, pemilih tambahan, dan pemilih khusus, hingga memasang tenda di TPS. Dan di hari pencoblosan, tugas panjang menanti, mulai dari melayani pemilih mencoblos selama 7 jam, langsung berlanjut dengan menghitung surat suara secara manual dan menghitung satu persatu suara di 5 kotak suara. Perkara mudah? Jangan remehkan pekerjaan mereka. Jika satu TPS ada 250 daftar pemilih, maka KPPS harus menghitung setidaknya 1.250 surat suara dari 5 kotak suara. Itu jika lancar tanpa kendala. Jika ada sedikit saja ketidakcocokan, maka harus hitung ulang dan mulai lagi dari awal. Sudah selesai sampai di situ? Belum. Tugas masih bertumpuk. Pasca penghitungan, KPPS masih harus menyusun kelengkapan administrasi formulir C secara manual dan jumlahnya berlembar-lembar untuk suara capres, DPR, DPRD tingkat provinsi, dan kabupaten serta DPD. Semuanya dikerjakan dengan mencatat secara manual. Apa implikasi langsung dari keputusan untuk menyelenggarakan pemilu 5 surat suara sekaligus atau yang kita kenal dengan pemilu 5 kotak adalah beban kerja yang tentu berlipat ganda.
Jadi implikasi langsungnya pekerjaan yang kemudian menumpuk sekaligus pada waktu yang bersamaan. Itu implikasi dari sisi penyelenggaraan. Mau tidak mau petugas pelaksana, pemilih, peserta pemilu mau tidak mau ya harus menanggung beban terhadap besarnya kerja-kerja yang mereka harus lakukan, termasuk juga kompleksitas yang harus mereka hadapi. Kerumitan yang tidak mungkin diselesaikan dalam satu hari. Karenanya Mahkamah Konstitusi memberi keputusan mengizinkan penghitungan suara boleh diselesaikan melewati hari pencoblosan. Waktu sudah menunjukkan pergantian hari. Anggota KPPS masih bekerja memastikan suara tersalin di berlembar-lembar formulir C. Proses yang begitu panjang dan melelahkan, belum termasuk tekanan psikologis untuk tidak membuat kesalahan. Pekerjaan yang kemudian berujung nyawa. Berapa banyak anggota KPPS di pemilu kemarin? Jika kita memiliki 810.329 TPS dan tiap-tiap TPS mempunyai 7 orang petugas KPPS, maka jumlah seluruhnya ada 5,6 juta lebih. Ada 500 orang lebih yang meninggal. Angka ini jika dilihat secara statistik semata jauh lebih kecil dari jumlah seluruh anggota KPPS se-Indonesia. Namun, nyawa manusia tidak dapat dicatat sebatas statistik. Mereka adalah nyawa yang menjadi catatan paling serius di balik pemilu 2019. Ini tentang kemanusiaan. Bagaimana kisah perjuangan anggota KPPS yang meninggal dunia? Saya kembali sesaat lagi.